Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Perjanjian Malam Kelam Part 3. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Dani berdiri di depan sebuah rumah tua di pinggiran kota. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang mengintainya dari dalam bayang-bayang. Ia mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka, menampakkan seorang pria tua dengan rambut putih acak-acakan dan sorot mata tajam. Pak Broto. Tanpa banyak bicara, pria itu menatap Dani lama, lalu menghela napas berat. Akhirnya kau datang. Aku sudah menunggumu, ujar Pak Broto, dengan suara serak, penuh beban. Dani menegang. Bagaimana Pak Broto bisa tahu? Tunggu, lo udah tahu gue bakal kesini? Tanya Dani terbata-bata. Pak Broto tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat agar Dani masuk. Di dalam, aroma dupa menyelimuti ruangan, bercampur dengan suara gemeretak kayu di tungku. Temanmu. Dia telah melewati batas. Dia bukan lagi manusia sepenuhnya, kata Pak Broto dengan nada berat. Dani menelan ludah. Ia sudah menduga hal ini, tapi mendengarnya langsung membuat dadanya semakin sesak. Gue mau bantu dia, Pak. Gimana caranya? Tanya Dani. Serius? Pak Broto menatap Dani lama, lalu mengambil segenggam abu dari mangkuk tanah liat. Ia meniupnya perlahan, dan abu itu berputar di udara, membentuk bayangan hitam di dinding. Dani terkejut melihat sosok yang muncul, bayangan Reno, tapi matanya hitam pekat, dan di belakangnya berdiri wanita bergaun hitam yang selalu membayangi. Dia telah menjadi wadah. Makhluk itu telah menyatu dengannya. Jika kita tidak bertindak sekarang, dia akan sepenuhnya menjadi milik iblis itu. Jawab Pak Broto, berbisik pelan, seolah takut didengar sesuatu yang lain. Dani mengepalkan tangan. Ia tidak akan membiarkan Reno tenggelam lebih dalam. Dani, mantap. Apa yang harus gue lakuin? Pak Broto menatap Dani dalam-dalam sebelum menjawab. Pak Broto, dengan nada serius, kita harus memisahkan mereka. Tapi itu berarti kita harus memancing iblisnya keluar. Dan itu tidak akan mudah. Di sisi lain, di tempat lain, Reno membuka matanya. Ia tidak tahu di mana ia berada. Tangannya gemetar, tubuhnya terasa lemas. Ia melihat sekeliling, dan jantungnya hampir berhenti. Lagi-lagi, ada tubuh seseorang di dekatnya. Kali ini, seorang wanita. Masih hidup, tapi penuh luka. Napas Reno memburu. Tidak. Ini tidak mungkin. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus melawan. Harus keluar dari lingkaran setan ini. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara itu kembali berbisik di kepalanya. Lembut, menggoda, tapi berbahaya. Mengapa kau terus melawan, sayang? Ini takdirmu. Kau adalah milikku, ujar sosok wanita. Berbisik manis, tiba-tiba,
Tubuh Reno kembali terasa panas. Matanya memburam, tubuhnya kaku. Dan ia tahu, ia akan kehilangan kendali lagi. Tidak. Tidak kali ini, pergi dari kepala gue. Ujar Reno, menggertakkan gigi. Berusaha melawan, wanita itu tertawa lembut, seolah menertawakan usahanya yang sia-sia. Dunia di sekitarnya mulai berputar. Dan kemudian, segalanya menghilang dalam kegelapan. Lagi, di sisi lain, Dani dan Pak Broto tiba di rumah Reno. Mereka menemukan pintu terbuka. Di dalam, rumah itu berantakan, pecahan kaca di lantai, cermin retak, dan di tengah ruangan, Reno berdiri dengan tubuh kaku, matanya hitam sepenuhnya. Ia bukan Reno lagi. Pak Broto mulai merapal mantra, menaburkan abu ke sekeliling ruangan. Reno menggeram. Suaranya bukan lagi suara manusia, kalian tidak bisa mengambilnya dari saya. Kata Reno, dengan suara berlapis, setengah iblis. Dani melangkah maju, meskipun tubuhnya gemetar. Reno, bangun. Lo masih bisa lawan ini. Ujar Dani, berteriak, mata Reno berkedip, sedikit keraguan muncul di sana. Tapi bayangan wanita itu muncul di belakangnya, membelai rambutnya seperti seorang kekasih. Jangan dengarkan mereka. Kau lebih kuat bersama aku. Kata sosok wanita, berbisik mesra di telinga Reno. Pak Broto melihat celah itu dan langsung bertindak. Wahai roh penggoda, aku panggil namamu. Tinggalkan tubuh manusia ini, kembali ke tempat asalmu. Ucap Pak Broto, mengeraskan suara, melanjutkan mantranya. Tiba-tiba, Reno menjerit. Tubuhnya bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Bayangan wanita itu berteriak, wajahnya berubah menyeramkan, dan perlahan-lahan tubuhnya terpisah dari Reno. Ini saatnya. Tapi apakah Reno cukup kuat untuk benar-benar melepaskan diri? Reno menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Pak Broto terus merapal mantra. Suara lantangnya menggema di seluruh ruangan. Bayangan wanita itu mulai terlepas dari tubuh Reno, tapi tidak dengan mudah. Ia berusaha tetap bercokol di dalamnya, mencengkeram jiwanya dengan cakar yang tak terlihat. Dani melihat sahabatnya berjuang, tubuh Reno berkeringat deras, urat-urat di lehernya menegang. Tatapannya kosong, tetapi di dalam sana, ada pertempuran sengit yang terjadi. Di dalam pikirannya sendiri, di dalam kepalanya, Reno berada dalam ruang gelap tanpa batas. Wanita itu berdiri di depannya, tersenyum mesra, tetapi matanya penuh ancaman. Di belakangnya, sebuah gerbang hitam menjulang, terbuka sedikit. Dan di dalamnya ada sesuatu. Sesuatu yang menunggu untuk benar-benar mengambil alih tubuh Reno. Kau bisa menolak, tapi kau tahu, pada akhirnya, kau akan kembali padaku. Kau milikku, Reno. Jiwamu, tubuhmu, segalanya. Kata sosok wanita, lembut, menggoda. Reno mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Ia tidak ingin ini, tapi tubuhnya terasa begitu berat. Sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Gue bukan milik lo, kata Reno, berbisik, putus asa. Wanita itu tersenyum. Ia mendekat, menyentuhkan jarinya ke dada Reno. Seketika, sensasi panas membakar tubuhnya, menyiksanya dari dalam. Reno menjerit, jatuh berlutut.
wanita itu berjongkok di depannya, membelai rambutnya seperti seorang ibu pada anaknya. "Lawan aku, dan kau akan mati. Tapi terima aku, dan kau akan lebih kuat dari siapapun," ujar sosok wanita, lembut, tetapi penuh dominasi. Reno mengertakkan gigi. Pilihannya hanya dua, menjadi monster atau mati. Di sisi lain, di dunia nyata, Pak Broto menggigit bibirnya. Reno semakin melemah. Ini buruk. Jika mereka tidak segera bertindak, iblis itu akan benar-benar menguasainya. Ia menaburkan abu hitam di lantai, membentuk lingkaran di sekitar Reno. Lalu, ia menarik sebilah belati kecil, memotong telapak tangannya sendiri, membiarkan darahnya menetes ke dalam lingkaran. "Pak, lo ngapain?" tanya Dani, terkejut, panik. "Aku membuka jalan untuknya kembali. Jika dia masih punya tekad, dia akan bisa melawan. Jika tidak, kita harus siap membunuhnya," jawab Pak Broto, serius, menahan rasa sakit. Dani membelalak. "Membunuh Reno? Tidak." Tapi saat ia melihat mata Reno yang kini mulai berubah total, pupilnya menghitam, taringnya bertambah panjang, dan jemarinya melengkung seperti cakar, ia sadar, sahabatnya mungkin sudah terlalu jauh untuk diselamatkan. Di sisi lain, di dalam pikirannya, Reno masih tersiksa oleh rasa sakit. Bayangan wanita itu semakin kuat. Tetapi, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mulai ia rasakan. Sesuatu yang membuatnya sadar, ia melihat tangannya sendiri. Tubuhnya bergetar. Ia sadar. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar melawan. Selama ini, ia hanya setengah hati menolak, tetapi tetap membiarkan kegelapan itu menggoda dan membujuknya. Tapi sekarang, ia mengingat segalanya. Ia mengingat siapa dirinya. Ia mengingat semua orang yang telah tersakiti karena dirinya. Jika ia menyerah sekarang, maka semua itu akan sia-sia. Ia berdiri, meskipun tubuhnya masih terasa seperti terbakar. Ia menatap wanita itu lurus-lurus. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan ketakutan lagi. "Lo gak punya kuasa atas gue," kata Reno, dengan suara berat, tetapi mantap. Wanita itu tersentak, ekspresinya berubah. Wajahnya yang tadi lembut menjadi ganas, matanya menyala merah. "Apa kau pikir bisa lari dariku?" tanya sosok wanita, geram. Ia menerjang ke arah Reno, tetapi kali ini, Reno tidak mundur. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, cahaya putih menyembur dari telapak tangannya, cahaya yang berasal dari lingkaran yang dibuat Pak Broto di dunia nyata. Wanita itu menjerit. Tubuhnya mulai terkoyak. Ia meronta, mencoba bertahan, tetapi kekuatan Reno kali ini lebih besar. Ia sudah memilih jalannya. Ia tidak akan menjadi milik siapapun. Dengan satu teriakan terakhir, Reno mendorong wanita itu ke gerbang hitam di belakangnya. Jeritannya menggema, penuh kemarahan dan kebencian. Pintu gerbang itu tertutup. Dan semuanya menjadi gelap. Di sisi lain, Dani melihat tubuh Reno tiba-tiba tersentak. Ia mengerang keras, sebelum akhirnya jatuh terkapar di lantai. Matanya kembali normal. Napasnya berat. Tapi yang paling penting, ia kembali. Pak Broto menghela napas panjang.
Ia mengusap luka di tangannya, lalu menatap Reno dengan sorot mata lelah tetapi puas. Dia berhasil, ucap Pak Broto, dengan suara rendah. Dani langsung berlutut di samping Reno, mengguncang tubuhnya. Reno, bangun, bro. Lo denger gue? Tanya Dani, cemas. Reno membuka matanya perlahan. Ia menatap Dani, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum berbisik lemah, gue masih di sini. Jawab Reno, tersenyum samar. Meskipun tubuhnya lemah, Dani tertawa kecil, lega. Sahabatnya kembali. Tapi sebelum mereka bisa benar-benar merayakan kemenangan ini, Pak Broto tiba-tiba menegang. Ia menatap ke arah sudut ruangan, matanya menyipit, dia belum sepenuhnya pergi. Ucap Pak Broto, berbisik, penuh ketegangan. Dani dan Reno membelalak. Di sudut ruangan yang gelap, ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang masih mengintai. Sesuatu yang belum selesai. Di sisi lain, Reno masih terbaring di lantai, tubuhnya lemas. Dani membantu menegakkannya, sementara Pak Broto tetap diam, matanya tertuju pada sudut ruangan. Sesuatu ada di sana. Bayangan hitam samar bergetar di dalam kegelapan, seolah mencari celah untuk kembali. Aku sudah menduganya. Iblis sekuat itu tidak akan pergi begitu saja. Ujar Pak Broto, mendesah. Suara rendah penuh kekhawatiran. Dani menoleh, matanya masih penuh harapan. Tapi Reno udah sadar. Gue lihat sendiri dia melawan. Lo sendiri yang bilang dia berhasil. Kata Dani, bingung. Pak Broto menggeleng. Wajahnya muram, katakan padaku, nak. Apa yang terjadi di dalam kepalamu? Tanya Pak Broto, serius, menatap Reno lekat-lekat. Reno menelan ludah. Ia mengingat pertempuran itu. Wanita itu terdorong ke gerbang hitam, menjerit sebelum lenyap. Tapi ada sesuatu yang terasa. Salah, ia mencoba berbicara, tetapi suara dalam kepalanya masih ada. Samar, hampir tak terdengar, tetapi tetap ada. Sebuah bisikan halus yang begitu familiar. Aku masih di sini. Ujar sosok wanita, dalam pikiran Reno, berbisik lembut, penuh kepastian. Jantung Reno berdegup kencang. Ia menatap Pak Broto dengan ketakutan. Gue gak yakin. Ujar Reno. Suara serak, penuh ketidakpastian. Dani menatapnya, bingung sekaligus cemas. Tapi sebelum mereka bisa berkata lebih banyak, udara di ruangan tiba-tiba berubah. Lampu berkedip. Udara terasa lebih dingin, dan bayangan di sudut ruangan mulai mengembang. Semakin besar. Semakin padat. Di sisi lain, tiba-tiba, sesuatu mencengkeram tenggorokan Pak Broto. Pria tua itu tersentak. Tubuhnya terangkat di udara tanpa ada yang menyentuhnya. Dani dan Reno terkejut, mundur dengan napas memburu. Dari dalam kegelapan, sesosok makhluk muncul. Bukan lagi wanita itu, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sosok hitam pekat dengan mata merah membara dan senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Kalian benar-benar berpikir bisa menyingkirkanku? Tanya iblis. Dengan suara berlapis, bergaung dalam ruangan, tangan hitam raksasa mencengkeram tubuh Pak Broto. Semakin erat. Pria tua itu mengerang kesakitan, darah mulai merembes dari sudut bibirnya.
"Pak Broto!" ujar Dani. Berteriak panik, Reno berusaha berdiri, tetapi tubuhnya masih lemah. Ia hanya bisa menatap dengan ketakutan saat makhluk itu mulai mengoyak tubuh Pak Broto. Dengan suara berderak mengerikan, tulang-tulang Pak Broto melesak keluar dari kulitnya, tubuhnya melintir secara tidak wajar. Darah muncrat ke segala arah. Pria tua itu berteriak, teriakan yang lebih mirip suara binatang yang disembelih daripada manusia. Kemudian, tubuhnya meledak. Hanya menyisakan gumpalan daging dan darah yang mengotori lantai. Dani menjerit, wajahnya penuh cipratan darah. Ia terpaku, tubuhnya gemetar ketakutan. Sementara Reno hanya bisa menatap dengan mata kosong. Di sisi lain, makhluk itu berbalik, menatap Reno dengan senyuman menyeringai. Dani masih terisak di sudut ruangan, tubuhnya bergetar hebat. "Aku sudah bilang. Aku masih di sini," ujar iblis, berbisik mesra, seperti suara wanita di dalam kepalanya dulu. Reno menelan ludah. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akalnya. Ia tidak memenangkan pertarungan itu. Ia tidak mengusir wanita itu. Ia tidak berhasil, sebaliknya, ia telah menjadi bagian dari kegelapan itu. Tiba-tiba, ia merasa ringan. Terlalu ringan. Ia menunduk dan melihat tangannya, jari-jarinya mulai berubah. Kulitnya semakin gelap, urat-urat hitam menjalar di bawahnya. Kukunya semakin panjang, taringnya bertambah tajam. Ia bukan lagi manusia sepenuhnya, dan kemudian ia ingat sesuatu yang bahkan lebih buruk. Di dalam pikirannya, saat ia melawan wanita itu, saat ia mendorongnya ke gerbang hitam, ia tidak sedang membunuhnya, ia sedang menggantikannya. Ia bukan lagi Reno. Ia adalah penerus makhluk itu. Iblis tidak menghilang. Iblis telah menjadi bagian dari dirinya. Dani menatap Reno, matanya penuh ketakutan. Ia mulai menyadari perubahan itu. Tangannya bergetar saat ia mengambil pisau dapur yang ada di lantai. "Loh, bukan Reno lagi, kan?" tanya Dani, berbisik, suaranya pecah karena ketakutan. Reno menatap sahabatnya. Dalam dirinya, masih ada bagian kecil dari kesadarannya yang tersisa. Bagian yang masih ingin menyelamatkan Dani. Bagian yang masih ingin berteriak agar Dani lari. Tapi tubuhnya, pikirannya, bukan lagi miliknya sepenuhnya. Ia merasakan hasrat untuk membunuh, untuk menyakiti, untuk merobek daging dan merasakan darah mengalir di jemarinya. Ia menelan ludah. Dengan sisa kesadarannya, ia berbisik pelan, "Lari." "Dani," kata Reno, dengan suara penuh kepedihan. Dani menggeleng, air matanya jatuh. Tapi ia tahu, ia tidak punya pilihan. Dengan napas tersengal, ia mundur perlahan. Lalu berbalik dan berlari secepat mungkin keluar rumah. Saat Dani keluar, Reno jatuh berlutut. Tubuhnya semakin berubah. Iblis di dalam dirinya tertawa. Dan pintu di dalam jiwanya akhirnya terbuka sepenuhnya. Malam itu, teriakan terakhir dari dalam rumah Reno menggema ke seluruh penjuru. Sebelum semuanya menjadi sunyi, bersambung. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.